guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Rumah Gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang atau besar, tetapi juga karena fungsinya besar. Rumah gadang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bersama, tetapi juga sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat merawat keluarga, sebagai tempat melaksanakan upacara adat, dan sebagai simbol ekstensi suatu kaum dalam nagari. Rumah adat ini disebut rumah Magonjong karena bentuk atapnya yang melengkung runcing yang disebut gonjong, mirip lengkung tanduk terluka kerbau. Padahalnya dibuat bangunan dengan 4 hingga 6 tiang. Bangunan ini dinamakan rangkiang, berfungsi untuk menaruh bahan pangan. Rangkiang adalah simbol bertahan hidup masyarakat Minangkabau. Bagian dalam rumah gadang terbagi atas lanjar dan ruang yang ditandai oleh tiang. Lanjar adalah bagian antara deratan tiang depan dan belakang, sedangkan ruang adalah bagian antara tiang kiri dan kanan. Lanjar belakang berfungsi sebagai kamar tidur. Lanjar tengah berfungsi sebagai ruang makan atau ruang keluarga, dan lanjar depan berfungsi sebagai ruang tamu. Motif ukuran rumah gadang yang digunakan pada karya hanya menggunakan motif khas, yaitu keluk paku, itiak pulang patang, pucuk rabuang, dan sirih gadang. Ukiran ini pada umumnya banyak terdapat di dinding rumah adat Minangkabau yang terkenal dengan nama rumah gadang. Pada ukiran ini terdapat makna filosofis, yaitu menggambarkan keselarasan dan keselarasan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan alamnya, tata pergaulan dalam kehidupan sehari-hari antar individu dan masyarakat, tatanan sistem pemerintahan, hubungan sinergis pada hubungan sistem kekerabatan. Bagian kolong rumah biasanya dipakai untuk kandang ternak seperti ayam, itik, kambing, atau sapi, tetapi untuk kerbau biasanya dibuatkan kandang sendiri. Selain dari kandang ternak, ada juga yang memakai kolong rumah ini sebagai tempat bertenun atau membuat tembikar. Pada dasarnya denah rumah gadang sederhana, yaitu persegi panjang dengan pembagian ruang yang sederhana namun menyiratkan banyak makna. Berlakunya sistem matrilineal juga dapat dilihat dari cara hidup rumah gadang. Kentalnya agama Islam juga tergambar dari pola hidup dan kepercayaan dalam rumah gadang sesuai dengan falsafah suku Minangkabau, adat Basandi Syarak, Sarak Basandi Kitabullah. Apa dilihat dari fungsinya rumah gadang sesuai dengan iklim tropis. Atapnya lancip membuat air hujan tidak makan mengendap pada ijuk yang berlapis-lapis. Kolongnya yang tinggi memberikan hawa yang segar terutama pada musim panas. Pembangunan rumah gadang pun selalu berjajaran menurut arah mata angin dari utara ke selatan. Ini bertujuan untuk menjaga rumah dari terpaan angin yang kencang dan sengatan sinar matahari. Rumah gadang memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi arsitektur maupun nilai filosofi yang memaknainya, yang menunjukkan kearifan lokal nenek moyang suku Minangkabau dalam membangun tempat tinggal mereka. Rumah gadang bisa menjadi salah satu bukti fisik keberadaan suku Minangkabau, sekaligus menjadi identitas karakteristik bagi suku Minangkabau sendiri.